Wah, 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 sideways lagi nih. Cari entry marketnya yuk, biar tetap bisa cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Ya, balik lagi ya dengan saya, Laras Lesdiantoro, untuk mengulik tentang, ya apalagi kalau nggak trading emas. Ya, sebelumnya kita cek dulu kalender ekonomi karena ya kita paham sebagus-bagusnya technical kadang-kadang remuk oleh fundamental. Tapi yang kita bahas ini fundamental rilis data ya. Yang biasanya nih hari Kamis seperti biasa ada jobless claim. Ya, seperti biasa jam 20.30 ada continuing jobless claim diperkirakan naik tipis 1.907.000 menjadi 1.910.000. Ya naik 3.000 aja kok nggak banyak. Kemudian jobless claim for week average diperkirakan naik juga dari 217.000 menjadi 218.000. Ya naik 1.000, nggak ngefek kayaknya ini ya. Kemudian initial jobless claim yang pertama kali minta santunan, ini kan jobless claim nih. Ini kan santunan bagi pengangguran di sana. Diperkirakan naik tipis juga ini dari 213.000 menjadi 215.000. Cuma naik 2.000. Jadi sepertinya nggak terlalu ngefek, nggak terlalu ngaruh nanti malam. Kecuali kalau ternyata ini hasilnya di atas perkiraan berarti itu buruk untuk ekonomi, biasanya baik untuk emas. Dan sebaliknya, kalau ternyata lebih rendah berarti baik untuk ekonomi, biasanya buruk untuk emas. Biasanya saya tekan karena akhir-akhir ini kalau kalender ekonomi menampilkan data yang bagus, itu orang malah takut. Takutnya apa? Ya takutnya The Fed akan menurunkan suku bunga dan itu bagus untuk emas. Jadi ya sedikit-sedikit ambigu di sini. Oke, nah sekarang teknikalnya. Teknikalnya kita mulai dari daily saja ya. Daily. Oke, ini daily. Nah, ini kondisi kemarin ya sebenarnya nggak terlalu besar ya itu ya. 20-an dolar nggak nyampe 30. Ya kalau normal sih itu istilahnya normal. Cuma akhir-akhir ini kan emas agak sinting. Emas agak gila. Biasanya di atas 30 dolar atau 300 pip. Dan bahkan bisa 500 pip ke atas. Tapi kemarin kalem-kalem dikit gitu. Hanya sekitar 24 dolar atau 240 pip. Nah, hari ini bagaimana? Kalau dilihat di sini, ini kan opennya di atas open kemarin. Artinya ini kecenderungannya akan naik. Tapi-tapinya belakang ya. Kecenderungannya agak naik. Nah, kalau kita mundur sedikit lagi ke satu minggu. Satu minggu ini sebenarnya nih, aduh, sebentar, sorry. Nah, ini satu minggu. Sebenarnya nih, satu minggu ini opennya di bawah open sebelumnya, maka kewajibannya sebenarnya ngejar low. Tapi sepertinya akan ada anomali. Kenapa? Kita mundur lagi ke 1 bulan. Kita lihat ini juga ngejar low. Harusnya ngejar low. Hanya saja masih jauh. Nah, ini baru minggu pertama. Biasanya nih kalau monthly-nya itu kejar target bawah, minggu pertama kedua kan dia target atas dulu. Tapi kemarin ternyata dia justru ngelow gitu loh. Ada low di awal minggu ya ini. Ada low. Nah, sekarang baru mulai naik. Nah, jadi kita ke harian, kalau ternyata market ini naik ya berarti dia bilain monthly, tapi kalau dia turun berarti dia mulai ngejar target weekly. Nah, tenang, gak usah pusing dulu, itu lini masa ya. Alur cerita kita turunkan ke 4 jam. Nah, kita lihat nih seperti yang saya sampaikan di pembukaan, ini cenderung sideways. Ini 4 jam ya, cenderung sideways di angka-angka ini aja, nggak jauh. Tertingginya di sini
ada di 66. Nggak setan triple 6 di sini. Kemudian terendahnya di kisaran ini. Ntar saya angkat lagi. Wah, kalau terendah dalamnya sih 05 ya. Kalau ngelihat dari sana, tapi kalau ngelihat bodinya terendahnya di sini 23. Nah, kita sudah menemukan area di 4 jaman ya. Nah, kita turunkan lagi ke 1 jam. Nah, di 1 jam masih terlihat sideways-nya, tapi kita persempit sideways-nya di sini. Ya, di sini ada low, ada low. Ada low di sini. Ini nggak bagus kalau dicari patternnya, agak sulit. Kita hanya menemukan bahwa ini sideways. Ini saya hapus dulu ya, ini udah lama. Nah, oke, kita lanjutkan. Terus bagaimana? Nah, lagi-lagi nih. Ini kayak kompresi lagi nih. Tapi hari ini jebolnya bawah. Yakin Pak mau turun? Ya, kita cek dulu. Ini jebolnya kemungkinannya bawah. Kompresinya kan kayak gitu nih. Kalau dengan ujung-ujungnya berarti ya di sini. Nah, kemungkinan dia jebolnya ke bawah. Kalau dia jebol ke bawah, kita ukur di sini. Kita anggap ujung-ujungnya ya. Kita ambil ke bawah. Nah, dia ngejar sini. Jadi, mulai ketemu nih. Kalau secara 1 jam, area buy itu di bawah sini. Ini pas ya. Dibilang kebetulan ya monggo, cuma kan teorinya memang seperti itu. Jadi ini area buy 37. Di bawah 37 ya, berarti itu area buy. Area sell-nya berarti di sini nih. Area sell-nya di sini. Di atas 54 ya. Saya sampaikan dua ini karena ya market masih sideways. Saya belum berani ngomong bahwa market mau naik atau market mau turun. Belum ada hilalnya. Emang pergantian bulan ya, hilal ya? Enggak, maksudnya kita belum menemukan kode-kode kuatnya bahwa market mau lanjut naik atau turun. Sepertinya para pelaku pasar ini masih menunggu 2 event bulan ini. Yang pertama besok ya, besok adalah Jumat pertama setiap bulannya. Ya pasti kita hafal, di situ ada non-farm payroll. Nah, bulan Desember ini adalah pertemuan FOMC terakhir ya. Saya lupa tanggalnya berapa, nanti kalau ketemu saya tulis di sini. Kalau nggak ketemu mohon maaf. Ada rate decision. Ada rate decision di sini di bulan ini, kemungkinan dia nunggunya di situ karena kabarnya nih anggota dari The Fed. Jadi The Fed itu sekumpulan orang ya, kayak ya semacam dewan gitu ya. Ini dia berkumpul untuk menentukan, salah satunya adalah tentang tingkat suku bunga dan kebijakan lain yang perlu diambil dari segi moneter. Kabarnya ini bulan Desember ini ada penurunan suku bunga lagi sebesar 0,25% atau 25 basis point. Nah, kayaknya pelaku pasar ini Desember ini masih hati-hati. Sekaligus nih, nah Januari depan itu kan pelantikan dari Trump. Jadi mereka juga wait and see untuk kebijakan-kebijakan apa yang akan dilakukan Trump, terutama dari sektor ekonomi dan keamanan militer. Karena kan ya sama dengan Indonesia, Presiden Amerika adalah komandan tertinggi dari militernya. Oke, saya pikir itu saja dulu untuk hari ini. Sekali lagi catat ya zona-zonanya ini. Nah, jika sampai di situ, cari ini timing yang tepat untuk entry market. Tapi ya sekali lagi saya tidak memberi sinyal. Saya hanya sharing saja dari apa yang lihat di market ini pada Anda untuk jadikan ya kisi-kisi lah. Nanti tradingnya seperti apa.
Tapi ya, sekali lagi saya ingatkan kembali, tidak ada satupun teknik yang 100% benar. Tidak ada analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures bawa kita terbang tinggi. Dengan strategi tepat kita raih mimpi. Di setiap transaksi ada peluang.